Presiden Prabowo Subianto menyentil menteri di kabinetnya agar kerja keras dan berintegrasi. Jika sudah 3 kali diingatkan akan di-reshuffle. Apa makna dibalik pernyataan Presiden Prabowo? Benarkah ini sinyal perombakan kabinet kembali? Atau hanya teguran biasa Presiden dalam pemerintahannya? Kita bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir di studio, analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praetno. Mas Adi, selamat pagi. Selamat pagi, Rio. Terima kasih Mas Adi sudah bergabung, dan juga melalui sambungan daring ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat ulang tahun untuk Partai Golkar dulu, Bang Doli. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Doli. 1 tahun. Mas Adi atas kehadirannya di Dialog Sapa Indonesia Pagi. Saya ke Bang Doli pertama. Menteri nakal 3 kali di reshuffle, Bang Doli. Apa yang bisa Anda tangkap dari pernyataan Presiden Prabowo ini? Iya, saya kira itu pernyataan sesuatu yang biasa saja ya, yang berkaitan dengan seorang presiden memberikan sinyal, memberikan pesan kepada jajaran bawahannya, kabinet, menteri-menterinya gitu, agar bisa bekerja lebih sungguh-sungguh lagi. Apalagi hari ini kan sudah masuk setahun persis ya kabinet Pak Presiden Pak Prabowo ini. Jadi artinya 1 tahun ke depan sampai 5 tahun saya kira Pak Prabowo memberikan pesan kepada jajaran kabinetnya harus bekerja lebih sungguh-sungguh. Dan kalau misalnya ada yang di luar jalur, ya tentu ancamannya adalah reshuffle, dan itu kan sudah berkali-kali disampaikan ya. Pesan seperti ini udah saya ingat berapa kali, banyak sekali disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan soal teguran 1, 2, 3 sebetulnya ya itu tergantung Pak Prabowo juga. Jadi tanpa teguran pun ya kalau kemudian dianggap Pak Prabowo sebagai presiden yang punya hak prerogatif itu perlu dan patut untuk diganti gitu ya tidak harus ada teguran 1, 2, 3 gitu ya bisa saja langsung diganti gitu. Oke, berarti menurut Anda Bang Doli 3 kali peringatan itu sebenarnya sudah lama sebenarnya, terlalu lama untuk diganti kalau memang ada kesalahan. Ya itu sangat tergantung terhadap penilaian Pak Prabowo terhadap satu orang atau jajaran kabinetnya ya. Jadi ekstrimnya ya tanpa alasan pun sebetulnya ya, kalau misalnya Pak Prabowo sudah menganggap tidak layak, tidak pantas gitu ya seseorang untuk menjadi menteri atau berada di bawah jajarannya, ya beliau kapan saja itu bisa melakukan reshuffle tanpa melalui teguran 1, 2, 3 karena di dalam peraturan perundangan tidak ada itu, ada SP1, SP2, SP3 dulu ya. Mau hari ini, mau kapan, apa alasannya, itu yang paling tahu Pak Presiden sendiri, Pak Prabowo sendiri. Bang Doli, tapi dari feeling Anda, apakah memang ini hanya teguran biasa atau mungkin saja ada reshuffle lagi nanti? Ya, saya kira kalau kita tidak bisa juga menduga-duga ya, apakah ada reshuffle lagi atau tidak gitu. Tetapi kan yang kita sama-sama tahu sampai saat ini masih ada menteri 1 yang kosong ya. Nah, apakah kemudian nanti kita menunggu pengisian menteri atau kemudian nanti akan ada pergantian lagi atau perombakan lagi? Sekali lagi karena itu hak prerogatifnya seorang presiden, Pak Prabowo yang paling tahu itu apakah kemudian ada lagi reshuffle, perlu atau tidak, dan seterusnya itu kembali kepada Pak Prabowo. Oke, Mas Adi, saya ingin pertanyaan yang sama. Menurut Anda teguran biasa atau mungkin ada reshuffle? Ya kalau saya sih memaknainya 2 hal. Pertama, memang Pak Prabowo Subianto tidak bisa membantah bahwa kabinetnya saat ini adalah diisi oleh menteri-menteri yang cukup hebat dan cukup top dan cukup bisa dibanggakan. Tapi ada faktor yang kedua saya sebut sebagai statement yang cukup bersayap. Tapi kalau sudah ditegur sekali, 2 kali, dan 3 kali masih tidak perform, tidak sesuai dengan ekspektasi, jadi kesempatan yang diberikan ini memang harus wassalam, harus selesai, dan mereka harus diganti. Bagi saya ini adalah semacam pesan politik memasuki tahun pemerintahan Pak Prabowo, bahwa para menteri per hari ini yang masih terus menjadi pembantu presiden di sekitarnya, kalau ada target-target yang memang diinginkan oleh pemerintah, mereka itu tidak sesuai dengan harapan, menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi, kinerjanya selalu dipertanyakan oleh publik, bukan tidak mungkin di masa-masa yang akan datang
menteri-menteri di kabinet saat ini adalah sesuatu yang sangat niscaya untuk dilakukan reshuffle. Inilah yang saya sebut adalah semacam kesempatan terakhir yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada begitu banyak para menterinya untuk membuktikan bahwa mereka itu sudah ada kesempatan 1 tahun, anggaplah ini semacam uji coba dalam membentuk bagaimana kinerja kabinet itu sesuai dengan harapan. Karenanya memasuki tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan seterusnya, tak ada ampun lagi bagi mereka. Kalau memang sudah tidak sesuai dengan ekspektasi, underperform, kinerja targeting yang memang sesuai dengan presiden tidak sesuai dengan harapan, ya apa boleh buat, mereka memang harus diganti. Oke, tapi Mas Adi, kalau melihat 1 tahun ini, apakah memang presiden menepati janjinya bahwa ada menteri-menteri yang dirasa belum optimal diganti? Ya kalau kita melihat beberapa kali reshuffle dalam 1 tahun pemerintahan ini, saya kira memang sudah terkonfirmasi sesuai dengan keinginan publik. Ya misalnya termasuk soal Menteri Keuangan. Dulu mungkin Bu Sri Mulyani ini kan nyaris tanpa lawan tanding. Adalah Menteri Keuangan yang selalu hidup di segala zaman dan segala musim. Di zamannya SBY dan Pak Jokowi dan hari ini. Tapi mungkin karena Pak Prabowo melihat Menteri Keuangan yang baru ini tidak firm, memiliki ritme kinerja yang tidak sama, diganti dengan Pak Purbaya yang harus kita akui resultante dan respon publiknya kan cukup luar biasa. Ada optimisme yang kemudian bisa didapatkan. Begitupun dengan menteri-menteri yang lain yang dinilai tidak memiliki kinerja yang bagus, tidak sesuai dengan harapan. Kalau kita cek rekam jejak mereka diganti. Dan itu yang terjadi dalam berulang kali reshuffle. Artinya apa? Bagi saya pernyataan Pak Prabowo itu bukan hanya sebatas reminder, bukan hanya sebatas pengingat kepada para menterinya. Bagi saya ini adalah kalimat ultimatum bahwa hai menteri, ini sudah memasuki tahun kedua. Kalau tidak sesuai dengan keinginan pemerintah, tidak sesuai dengan petunjuk terukur yang disampaikan oleh presiden, ya siapapun di kau, mau dari profesional, mau dari partai, mau dari relawan, mau dari tim pemenangan 2024 yang lalu ikut memenangkan Pilpres, tak ada ampun bagi dirimu. Harus diganti dan harus direshuffle. Saya kira pesan tegasnya di situ, dan saya kira demi keuntungan dan demi kepentingan bangsa dan negara, menteri-menteri yang memang kinerjanya memiliki rapot merah, saya kira rakyat akan memberikan dukungan secara penuh. Tapi kalau pertanyaan sama juga tadi saya sampai tanyakan kepada Bang Doli, 3 kali menurut Anda waktu yang lama atau sebenarnya 3 kali ini adalah kesempatan bagi para menteri jika sudah ditegur untuk memperbaiki? Atau ya kan sebenarnya kalau kita melihat kinerja pemerintah ataupun kabinet secara umum memang kesempatan itu selalu diberikan. Pertama tentu kita harus akui dalam membangun postur kabinet kali ini kan adalah kabinet akomodasi yang merangkul begitu banyak kesempatan politik. Artinya ini adalah kesempatan yang pertama. Jadi kalau kesempatan yang pertama ini tidak maksimal, oke, ada kesempatan yang kedua untuk menjaga stabilitas dan dukungan politik dari berbagai elemen. Tapi ingat, kalau sudah kesempatan yang ketiga sudah diberikan, alasan stabilitas, alasan kerjasama, alasan gotong royong, yang diusung jadi menteri adalah mereka yang terbaik dari bidangnya masing-masing, dari partai, profesional, kemudian kelompok-kelompok yang selama ini terafiliasi sebagai tim pemenangan. Kalau nggak perform, ini adalah kesempatan terakhir, 3 kali sudah selesai. Bagi saya ini adalah sebagai salah satu bentuk bagaimana menteri sebenarnya diberikan kesempatan untuk berbenah. Jadi kalau memang ini tidak sesuai dengan harapan, underperform, maka tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk terus menjadi menteri di masa-masa yang akan datang. Saya kira bagus kok di negara ini begitu banyak orang hebat di segala bidang, dari bidang ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan Pak Presiden cukup bisa mengambil orang-orang terbaik di negara kita ini. Bang Doli, bagaimana dengan tanggapan terkait dengan apa yang dikatakan Mas Adi Praitno bahwa baik itu mau itu dari partai politik, tim pemenangan, ya tetap harus mendapatkan evaluasi dan nantinya diganti dengan orang profesional. Menurut Anda seperti itu? Benar dan setuju. Saya kira tadi underline-nya karena untuk kepentingan bangsa dan negara, saya kira memang harus dibangun ya kabinet yang betul-betul punya performance yang bagus, punya kinerja yang bagus gitu. Dan memang kinerja itu pada akhirnya ya, walaupun kemudian nanti bisa terlihat ya di masyarakat, dirasakan di masyarakat, tetapi kemudian kan kunci penilaian terakhir itu ada di Pak Prabowo, di Presiden. Dan buat kami setuju siapa saja ya, bukan tidak berdasarkan latar belakang dari mana saja. Kalau kemudian seseorang dianggap tidak baik kinerjanya gitu ya, atau kemudian tidak memenuhi harapan-harapan sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh Pak Prabowo, ya kembali itu
tidak ada alasan untuk kemudian tidak diganti. Oke, kalau secara internal, Bang Doli, apakah memang selama ini di Golkar memiliki evaluasi tersendiri untuk partai, untuk menteri-menteri yang berasal dari Partai Golkar? Iya, kami ada mekanisme tersendiri ya. Saya seperti yang saya ketahui, Ketua Umum Pak Bahlil itu relatif sering juga mengumpulkan menteri-menteri yang berasal dari Partai Golkar ya. Kami kan ada 8 menteri, ada 3 wakil menteri dan 1 kepala lembaga gitu. Dan itu kemudian membicarakan apa yang kemudian didapatkan informasi dari internal kabinet dan kemudian apa yang kemudian akan disampaikan atau dikerjakan dalam kurun waktu ke depan setelah pertemuan itu. Jadi sebetulnya baik secara formal maupun informal, ya informalnya tentu saya kira Pak Bahlil sebagai Ketua Umum juga sering kan ketemu dengan kita semua, baik yang tidak di kabinet maupun yang ada di kabinet. Nah tentu dalam pembicaraan-pembicaraan informal saya kira juga pasti disinggung ya soal bagaimana apa yang sedang dikerjakan, apa yang perlu dikoordinasikan, bagaimana mendorong semua agenda-agenda yang disampaikan oleh Pak Presiden kepada masing-masing menteri itu harus bisa deliver ya, harus bisa dilaksanakan secara baik. Termasuk misalkan juga Ketum menegur ataupun memperingatkan kepada menteri-menteri yang berasal dari Partai Golkar untuk lebih optimal lagi membantu Presiden. Seperti itu dalam evaluasi itu, Bang Doli? Iya, saya kira ya macam-macam ya. Kalau yang menegur itu kan tentu kalau misalnya kelihatan sesuatu ada yang kurang ya. Saya tidak tahu persis ya apakah kemudian isi pembicaraannya itu bentuknya teguran atau kemudian menyampaikan pesan. Tetapi kan kalau tegur-menegur ini kan yang paling punya hak itu kembali kepada Pak Presiden kan. Kecuali kalau Pak Presiden, Pak Prabowo memberikan pesan kepada Pak Bahlil untuk disampaikan kepada jalan kabinet lain, nah mungkin itu bisa dilakukan saja gitu. Tetapi saya kira kan pertama Pak Prabowo juga sangat terbuka kan selama ini. Kalaupun kemudian ada salah satu jajaran kabinetnya dianggap melakukan kekeliruan, saya yakin juga Pak Prabowo punya cara untuk menyampaikan teguran itu atau mengkomunikasikannya kepada yang bersangkutan. Ya. Baik itu secara individu langsung maupun juga kalau misalnya dia bagian dari jajaran partai politik, saya kira juga disampaikan melalui ketua umumnya masing-masing. Oke. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, bagaimana Anda melihat bahwa tadi kita sudah berbicara terkait apa yang menjadi perhatian Presiden. Kalau evaluasi selama setahun, menurut Anda sampai saat ini, apakah mungkin ada menteri yang udah berkali-kali mendapatkan ya kritik netizen lah, kritik masyarakat, tapi mungkin masih dipercaya oleh Presiden Prabowo? Ya sebenarnya kalau mau jujur ya, ada sejumlah menteri yang sebenarnya sampai detik ini masih terus menjadi pembantu dari Presiden, sekalipun misalnya kinerjanya sering mendapatkan sorotan, sekalipun sepak terjangnya menimbulkan kontroversi dan layak untuk dievaluasi. Karenanya memasuki 1 tahun pemerintahan Prabowo dan Gibran tentu jangan lagi ada batas-batas toleransi yang diberikan kepada para pembantunya, menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang memang kalau kinerjanya itu tidak sesuai dengan harapan, sudah saatnya ini diganti. Hari ini adalah tanggal 20 Oktober, persis 1 tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih. Oleh karena itu sebenarnya demi kepentingan untuk supaya kerja lebih cepat, kira-kira begitu, maka seluruh akselerasi yang terkait dengan pembangunan di masa yang akan datang, kalau menterinya ini memang tidak bisa diajak kerja yang cepat di tengah situasi yang berkembang yang juga sangat dinamis, maka bagi saya Mas Mario tak ada ampun lagi bagi mereka. Ini menyangkut semua kalangan, nggak peduli dia apakah dari partai politik, tak peduli dia dari kalangan profesional, tak peduli dia dari kalangan kelompok-kelompok relawan yang mungkin ikut memenangkan pertarungan Pilpres. Sepanjang untuk melakukan perbaikan demi kepentingan bangsa, saya kira bagi saya Pak Presiden sudah harus menggunakan tangan besinya mengganti orang-orang yang memang selama ini tidak bisa diharapkan underperform, dan tentu saja kinerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi rakyat ke depan itu hanya sebatas membutuhkan
bagaimana pembuktian kinerja dalam kabinet. Kalau kita melihat rata-rata secara umum dalam 1 tahun pemerintahan kali ini, itu kan programnya cukup populis loh Mas. Misalnya soal program makan bergizi terkait dengan misalnya Koperasi Desa Merah Putih, kemudian ada sekolah Garuda, ada gratis, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, ketahanan pangan dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang program down to earth betul, menyentuh hal-hal yang selama ini diinginkan oleh rakyat secara umum. Oleh karena itu, kalau program-program populis ini masih dalam 1 tahun evaluasinya misalnya rapot merah, ya apa boleh buat. Jangan lagi ada toleransi bagi saya. Itulah yang saya sebutkan. Ini presidennya mau ngebut nih, sudah gigi 6 nih, sudah mau gaspol gitu ya sampai di finish, supaya rakyat merasakan dampak yang diinginkan oleh pemerintah. Tapi kalau menterinya masih gigi 1, gigi 2, apa boleh buat. Kalau dari pantauan Anda Mas Adi, oke lah yang mungkin belum reshuffle tapi perlu dievaluasi menteri-menteri siapa saja misalnya. Ya sangat riskan dan sensitif kalau menyebut nama, menyebut kementerian ya. Saya kira pemerintah pastinya punya preferensi yang cukup terukur soal siapa misalnya stressing dari menteri yang memang sangat layak untuk dievaluasi, untuk diberikan kesempatan yang terakhir. Jadi bagi saya pidato Presiden Prabowo Subianto kemarin itu semacam pemberian kesempatan yang terakhir, yang ketiga kepada para menteri. Ayo, ini sudah 1 tahun Presiden Prabowo untuk melihat bagaimana kinerja para pembantunya itu. Kalau memasuki tahun kedua dan seterusnya, nggak oke Mas, ya itu artinya adalah bahwa soal reshuffle itu akan terjadi di kemudian hari. Karena bagi saya reshuffle adalah sunnatullah, sesuatu yang keniscayaan, dan ini akan terjadi pada siapapun. Oke, saya ke Bang Doli. Bang Doli, bagaimana Anda melihat apa yang disampaikan oleh Mas Adi ini bahwa memang masih ada menteri yang perlu dievaluasi, dan pertanyaan saya, apakah mungkin dengan menteri-menteri yang dievaluasi ini nantinya terus kemudian di reshuffle mungkin memberikan kesempatan kepada mereka partai-partai yang berada di luar koalisi untuk bisa mengisi posisi tersebut. Tapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan usai jeda. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Maria Sarong dan sejumlah narasumber. Saya analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno bersama saya di studio. Melalui sambungan daring ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan juga baru saja bergabung dengan kita Muhammad Iqbal, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera. Selamat pagi Bang Iqbal, Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bang sudah bergabung juga, tapi saya duluan ke Bang Doli dulu karena tadi sudah janji bertanya sama Bang Doli. Bang, bagaimana melihat bahwa evaluasi ini mungkinkah membuat ada partai-partai lain atau orang profesional lain di luar yang kemarin membantu pemenangan Prabowo Gibran ikut bergabung untuk memperkuat pemerintahan Presiden Prabowo Gibran? Ya, itu sesuatu yang mungkin saja ya secara politik ya. Apalagi kalau misalnya tadi apakah ada profesional yang baru yang masuk menggantikan posisi katakanlah porsinya dari partai politik. Itu sesuatu yang mungkin saja. Karena sekali lagi saya katakan itu hak prerogatifnya Presiden. Nah, tetapi kalau kemudian bicara tentang soal apakah partai politik yang selama ini sudah menyatakan dirinya adalah sebagai kekuatan penyeimbang dalam pemerintahan, ya itu kembali ada pembicaraan-pembicaraan atau diskusi politik ya. Pertama, apakah kemudian partai-partai politik yang sekarang berada dalam pemerintahan itu memang betul-betul punya keinginan untuk masuk dalam pemerintahan. Gitu. Nah, yang kedua, saya kira memang karena memang dari awal pemerintahan ini dibangun berdasarkan koalisi antara partai politik ya. Tentu pembicaraan di level ketua umum partai politik yang tergabung dalam pemerintahan itu pasti juga akan diminta pandangan dan pendapat oleh Pak Presiden. Walaupun sekali lagi itu kewenangan mutlak Pak Presiden ya, Pak Prabowo gitu. Nah, tetapi saya kira memang nanti akan ada pembicaraan diskusi ya pada saat kemudian ketika partai-partai politik yang sekarang berada di dalam pemerintahan itu menyatakan ingin masuk di dalam jajaran kabinet. Oke, saya ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, katanya kemarin roman-romannya usai bertemu Menhan diajak masuk ke kabinet. Gimana, benar atau ini kita konfirmasi langsung Ketua DPP PKS. Silakan Mas Iqbal. Ya, sekarang memang kan PKS memang sudah bergabung sejak pemilu ya. Jadi memang kami ingin memperkuat silaturahim, memperkuat komunikasi karena hubungan Pak Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro dan Pak Menhan ini sangat dekat. Jauh sebelum pemilu presiden ya. Kami sudah
memiliki hubungan emosional yang sangat baik dengan Pak Syafri Samsudin, Ketua Majelis Syuro kami. Jadi kami melihat memang pemerintahan Pak Prabowo, di mana kami dulu pernah 2 kali bersama membangun visi misi bersama, adalah hal yang menarik untuk bagaimana mimpi-mimpi beliau sebagai kepala negara kita bisa support, kita bantu untuk mewujudkannya, karena memang perjuangan untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan itu nggak mudah, pasti ada saja tantangan-tantangannya yang kita hadapi di lapangan. Oke, Anda melihat juga seperti apa yang disampaikan oleh Presiden bahwa masih belum optimal untuk kabinet saat ini? Ya tentu saja hari ini Pak Prabowo masih mencari bentuk ya, makanya kita memberikan juga masukan-masukan kepada beliau baik secara langsung maupun melalui orang-orang yang mungkin bisa dekat dengan beliau, sehingga memang visi misi beliau, cita-cita beliau bisa kita diwujudkan bersama demi kesejahteraan. Oke, dan jika diajak bersama untuk pada akhirnya membantu, apakah memang nantinya akan lebih optimal lagi untuk membantu PKS? Tentu saja itu memang bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara partai politik, bagaimana untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oke, berarti kemarin pada saat berbicara dengan Menhan berarti ada omongan itu ya, meminta untuk bergabung ya? Enggak begitu. Tahan banget. Oke, saya ke Mas Adi. Mas Adi, bagaimana Anda melihat bahwa dari Bang Doli sendiri bahwa melihat, setuju. Siapapun yang ingin membantu kabinet ataupun pemerintah Presiden Prabowo, baik itu profesional yang berada di luar pun juga partai politik ya bisa. Ya kalau saya sih sebenarnya secara prinsip ya selalu berlaku hukum reward and punishment dalam sebuah pemilu, yang menang jadi penguasa dan yang kalah berada di luar kekuasaan. Mestinya begitu, karena ini untuk memberikan arti yang sesungguhnya bahwa pemilu itu ada yang menang, ada yang kalah. Kalau yang kalah juga bisa menikmati kekuasaan, bagi kita yang melihat dari jauh ini nggak fair. Bagaimana dengan basis konstituen yang kalah itu, yang dulunya misalnya mengkritik yang menang hari ini, mereka harus mengubah iman politik mereka, kan tiba-tiba mendukung. Itulah yang saya kira sebenarnya sekalipun dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim seperti di Indonesia, harus ada yang berada di luar kekuasaan, itu secara teori dan normatif. Tapi kalau kita melihat dalam konteks PKS ya saya kira memang setelah kalah jagoannya di Pilpres mendukung Anies Mohaimin, sepertinya PKS memang merasa bahwa sebenarnya iman politik mereka memang tegak lurusnya harus bersama dengan Prabowo Subianto. Karena kedekatan itu ya? Karena kedekatannya cukup panjang kan, 2014, 2019, dan baru berakhir kan 2024 gara-gara PKS lebih mendukung Anies. Dan sepertinya ini bukan hanya soal kalah Pilpres ya PKS mendukung Anies, tapi dalam banyak hal PKS sudah mulai melihat bahwa sebenarnya mendukung Anies itu dalam banyak hal tidak terlampau memberikan keuntungan apapun bagi PKS secara elektoral, Mas. Kalau kita mau cek ya, 3 partai yang memberikan dukungan politik kepada Anies dan Mohaimin waktu Pileg 2024 yang lalu, termasuk Pilpres, PKS itu yang paling sedikit mendapatkan faedah elektoralnya. PKB banyak tuh naiknya, terutama di basis-basis PKB yang selama ini tidak dapat suara, tidak dapat basis, mendapatkan suara terungkit dari dukungan terhadap Anies Baswedan. Jangan tanya Nasdem, suaranya lebih meningkat, justru terafiliasi sebagai besar pendukung Anies lebih banyak mendukung Nasdem. Karenanya tidak mengherankan ketika PKS langsung memberikan dukungan kepada pemerintah. Kemarin misalnya bertemu dengan Pak Menhan, disinyalir oleh publik soal bagaimana PKS ingin bekerja sama dengan pemerintah. Ya sepertinya PKS sudah menemukan kembali bagaimana kerjasamanya itu terbangun dengan Pak Prabowo Subianto. Dengan Pak Anies kayaknya adalah masa lalu. Oke, harmonisasinya gimana? Kalau misalkan PKS yang berada di luar kemarin terus masuk lagi, menurut Anda gimana? Ya ini kan bersama partai-partai yang sudah bergabung. Persoalan biasa saja di negara kita, Mas. Biasanya kalau Pilpres, partai politik ini kan punya strategi politik masing-masing. Ada yang memilih di luar, ada yang terus menjadi bagian di dalam. Tapi yang saya ingin katakan adalah di kita adalah perkara biasa yang kalah menjadi bagian dari pemenang. Ini terjadi sejak 2004, 2009, 2014, 2019 hingga hari ini. Ini yang saya sebut sebagai cacat bawaan dalam sistem presidensial. Ada kepentingan kerjasama politik, terutama untuk mengamankan kepentingan kebijakan-kebijakan di parlemen. Kalau parlemen itu banyak oposisi, partai-partai yang kalah berada di luar, khawatirnya program pemerintah itu selalu mendapatkan rongrongan, resistensi, dan seterusnya. Jadi mazhab politik kita adalah kerjasama politik, gotong royong. Jadi yang kalah pun ya siap-siap dia akan menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Politik kita sesederhana itu saja, membayangkan kalah pemilu kemudian jadi oposisi berada di luar kekuasaan.
rasa-rasanya rumit di negara kita ini. Oke, Bang Doli, bagaimana Anda melihat harmonisasi itu? Partai yang sudah berada di dalam menerima, mungkin saja partai-partai yang kemarin berseberangan masuk membantu Presiden Prabowo. Iya, saya kira kan kita dibangun berdasarkan kesepahaman, kesepakatan untuk membangun koalisi partai politik pendukung pemerintah gitu. Nah, dan itu jumlahnya dari awal sudah tetap sekian. Dan kita melihat ada partai-partai politik yang mendeklarasikan berada di luar pemerintahan. Ya. Soal dukung-mendukung saya kira kan memang ya secara fair setelah kompetisi politik selesai, ya untuk kepentingan bangsa negara ya pemerintahan siapapun yang terpilih ya harus dukung gitu. Nah persoalannya ini apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan. Nah kalau diskusinya tentang itu, nah sekali lagi saya kira nanti mungkin akan ada pembicaraan ya di level pimpinan partai-partai politik yang berada sekarang di dalam pemerintahan itu, apakah kemudian partai-partai politik yang selama ini berada itu kemudian akan masuk atau tidak, itu berdasarkan diskusi. Walaupun sekali lagi saya katakan, kalaupun tidak dilakukan diskusi, diajak bicara, ya itu semuanya kewenangan kembali kepada Pak Prabowo. Selama partai-partai politik yang selama di luar pemerintahan memang berkenan untuk masuk gitu. Oke, berarti tapi menurut Anda apakah memang mereka yang berada di luar dan memilih untuk memperhatikan pemerintahan ini perlu lebih baik berada di luar karena untuk check and balancing-nya atau bagaimana? Ya, saya sering mengatakan bahwa partai politik ini dimanapun tempatnya ya, apakah dia di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, itu sama mulianya. Gitu loh, karena selama memang apa yang diperjuangkan itu adalah buat kepentingan bangsa, negara, dan rakyat kita, dimanapun kita berada. Jadi sebetulnya tidak ada persoalan sebetulnya kalau misalnya teman-teman sudah menyatakan dirinya berada di pemerintahan, karena di luar pemerintahan pun ya ketika apa yang dilakukan, apalagi menyuarakan untuk kepentingan bangsa negara, yang baik yang dilakukan oleh pemerintah itu didukung. Misalnya yang tidak baik atau yang kurang tepat itu disampaikan kritik dan segala macam, itu sama baiknya, sama mulianya. Oke, saya ke Bang Iqbal. Bang Iqbal, bagaimana Anda melihat bahwa sebenarnya seperti kata Bang Doli, berada di luar maupun di dalam itu sama mulianya, pun juga PKS. Pada akhirnya jika diminta apakah PKS bisa menjadi seseorang yang memperhatikan pemerintahan presiden ini dari luar atau memberikan masukan-masukan itu, atau memang harus di dalam untuk memberikan optimalisasi ini? Ya, sejak awal dalam diskusi-diskusi pimpinan kami dengan Presiden bahwa kami menegaskan bahwa walaupun kami bergabung di pemerintahan, kami tetap mengkritisi, memberi masukan-masukan yang positif. Tidak hanya seperti orang yang hanya diam saja lalu di jabatan, tapi kami ingin Pak Prabowo ini adalah keluarga seorang orang tuanya profesor. Artinya terbiasa dengan perdebatan, terbiasa dengan perbedaan diskusi. Jadi sehingga kami juga nyaman. Kami tidak ingin juga masuk lalu kami hanya nurut, tapi kami ingin juga memberi masukan-masukan yang ini tentu saja juga ada evidence base-nya, ada rujukannya, ada teorinya, sehingga pemerintahan ini akan berjalan dengan baik, dinamis, dan tentu saja juga tujuannya mensejahterakan rakyat. Oke, berarti Anda mengatakan bahwa walaupun tidak masuk sekalipun ke dalam pemerintahan ataupun tidak bergabung, tetap check and balancing itu tetap dilakukan ya untuk pemerintahan Presiden Prabowo ya? Ya, saya ingin mengingatkan bahwa kami sejak awal sudah bergabung. Kami sudah menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo, walaupun kami dari partai politik tidak merekomendasikan kader partai untuk menjadi menteri. Karena kami ingin juga memberikan ruang-ruang kepada teknokrat profesional untuk bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara. Oke, Bang Iqbal, kalau dari catatan Anda, dari PKS sendiri, siap dalam kabinet, siapa saja menteri yang perlu dievaluasi ataupun yang semakin dioptimalkan ke depan ini? Ini pertanyaan jebakan nih, tetapi saya kira kita tidak bisa menunjuk hidung ya, karena memang Pak Prabowo punya data yang jelas. Kami tentu saja mendukung keputusan-keputusan yang tentu saja dengan tujuan untuk meningkatkan, memperkuat pemerintahan ini ya, dan tentu saja evaluasi itu tentu saja harus dilakukan. Karena jabatan ini kan amanah dan kekuasaan itu harus ada yang melakukan check and balance. Dan kalau itu dilakukan sehingga orang semua berhati-hati dan betul-betul akan menjaganya. Oke, dan menurut Anda dengan pernyataan Presiden yang bilang 3 kali nakal saya reshuffle, sudah tepat ya?
sebuah Ya, pernyataan saya kira keras. sudah tepat dan tentu saja itu punya data ya, punya fakta ya. Punya data dan fakta itu yang penting. Karena lagi-lagi menjadi pejabat publik di era digital sekarang itu ruang-ruangnya sangat sempit untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran karena masyarakatnya sangat kritis. Kemudian teknologi juga bisa menjadikan sebuah bukti yang kuat, sehingga memang yang berada sekarang di pemerintahan harusnya betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik tanpa ada kepentingan pribadi atau tujuan-tujuan untuk melakukan abuse of power. Oke, saya ke Mas Adi. Mas Adi, bagaimana Anda melihat tadi pernyataan Bang Doli? Lumayan bagus juga. Di luar ataupun di dalam sama-sama mulianya sebenarnya ini. Ya, betul memang, tapi kan kita tahu bahwa partai-partai politik itu tidak punya daya tahan yang kuat ya berada di luar kekuasaan. Ya. Terutama untuk menyusun bagaimana kekuatan politik mereka menghadapi pertarungan-pertarungan politik lanjutan. Tidak banyak partai yang mau kalau dia kalah pilpres dan kemudian jadi oposisi. Karena satu hal, tidak ada korelasi positifnya bahwa di luar kekuasaan jadi oposisi, dia akan mendapatkan dampak politik elektoral di pemilu selanjutnya. Itu tidak ada penjelasan secara akademik ataupun secara empirik. Yang kedua, kita tahu di tengah politik kita yang berbiaya mahal, tentu kalau berada di luar kekuasaan, tentu partai-partai itu tidak punya kemewahan untuk mengkapitalisasi sumber daya ekonomi politik, terutama seperti yang dimiliki oleh mereka-mereka yang masuk dalam kabinet. Inilah yang sepertinya memang menjelaskan kenapa begitu banyak partai politik kalau kalah berada di dalam juga akhirnya menjadi bagian dari kekuasaan, Mas. Karena bagi mereka untuk menyusun kekuatan salah satunya adalah menjadi bagian dari kekuasaan. Dan memori politik pemilih kita nggak ada urusan mau di dalam mau di luar sama saja. Yang paling penting adalah bagaimana terus melakukan sosialisasi dan pendekatan jelang pemilihan, maka dialah yang kemudian akan memenangkan pertarungan. Kan kalau bicara tentang di luar dan di dalam, ini kan adalah konsumsi kelas menengah ke atas, terutama kelompok-kelompok kritis dan pegiat demokrasi. Tapi masyarakat kelas menengah ke bawah, kalau bicara tentang kepentingan politik dan pemilu adalah soal siapa yang sering berkunjung dengan mereka, siapa yang sering bawa bantuan, siapa yang sering membawa sembako, dialah yang kemudian kemungkinan akan dipilih. Jadi politik sesimpel itu saja. Berarti maksud Anda PKS ini tidak tahan berada di luar ya waktu? Saya tidak mau menyebut begitu karena pastinya kawan-kawan PKS itu akan membantah. Tapi secara prinsip satu, pasti PKS akan menemukan bahwa dengan Pak Prabowo itu adalah kawan dan sahabat lama. Dan Pak Anies itu adalah masa lalu, kan kira-kira begitu. Apalagi dalam beberapa kali pemilu misalnya, termasuk juga di Jakarta, PKS yang sangat identik dengan Anies selama ini, dampaknya dalam pileg itu tidak terlampau signifikan bagi PKS, Mas. Apalagi dalam Pilpres 2024 kemarin, justru yang mendapatkan keuntungan banyak saat mendukung Anies itu adalah PKB, yang kedua Nasdem, PKS nomor 3, nggak dapat banyak. Artinya apa? Wajar kalau kemudian PKS itu kemudian dalam konteks ini menyusun batu bata bagaimana koherensi politik dengan kekuasaan hari ini dengan Pak Prabowo, wajar. Ini adalah teman lama, sekalipun pernah sempat bersaing di 2024, tapi kalau ada kesempatan kerjasama itu dibuka, bukan tidak mungkin PKS akan siap memberikan yang terbaik. Politik kita saya sebut adalah politik perkawanan dan politik persahabatan. Dan lantas apa yang harus dilakukan ke depan? Dalam arti bagaimana indikator untuk menilai sebuah menteri ini melakukan pelanggaran lebih dari 3 kali, kalau menurut Anda? Bagi saya memang harus ada stressing ya, minimal per 4 bulan harus ada evaluasi secara ketat. Apakah menteri itu lampu merah, lampu hijau, dan lampu kuning? Ini adalah lampu-lampu yang sering kita lihat. Kalau sudah lampu merah ya memang harus di reshuffle, diganti. Artinya Mas, tahun kedua ini kan sudah dimulai besok ya, tanggal 21 Oktober ini adalah tahun pembuktian. Apa sih yang kurang di negara kita? Kerjasama politik semua partai sudah oke. Sekalipun misalnya PDIP ataupun Nasdem berada di luar kekuasaan, tapi mereka secara hitoh telah memberikan dukungan secara maksimal terhadap pemerintahan hari ini. Kurang apa? Yang kedua, kita memiliki begitu banyak orang hebat, orang top di semua level, profesional ada, orang kampus ada, orang media ada, aktivis lingkungan dan pegiat demokrasi ada. Kalau memang ada kinerja-kinerja menteri nggak oke, kan tinggal dipilih orang-orang yang terbaik di negara kita. Kita itu 270 juta orang, mah. Jadi tinggal pilih, merem saja, cari orang yang the best. Saya kira bagus. Seperti halnya kita melihat Pak Purbaya. Dulu seakan-akan kalau Menteri Keuangan bukan Bu Sri Mulyani, kayaknya nggak oke banget. Muncul Pak Purbaya, ternyata menjadi rising star yang baru. Sekalipun kita harus layak untuk menunggu apakah gebrakan-gebrakannya yang dianggap koboi ini ada faedahnya terkait dengan pembangunan ekonomi. Kan kira-kira begitu. Bang Doli, bagaimana Anda melihat indikator ke depan untuk menilai para menteri? Kalau kata Mas Adi, 4 bulan sekali kita menilai. Kalau dari Anda melihatnya seperti apa?
Iya, saya kira Pak Prabowo itu sudah punya mekanisme ya, punya standar, punya basis untuk melakukan penilaian terhadap seluruh jajaran kabinetnya gitu. Dan itu akan berlaku setiap saat. Dan menurut saya tidak ada aturan harus sekian waktu setiap periode untuk melakukan penilaian dan melakukan tindakan terhadap katakanlah jajaran menteri yang dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi tadi itu gitu. Jadi kita lihat saja kalau misalnya nanti ada yang tidak baik, ya saya yakin Pak Prabowo akan melakukan langkah-langkah untuk melakukan evaluasi terhadap itu. Oke, saya terakhir ke Mas Iqbal. Apa indikatornya dan apa yang harus dilakukan Presiden Prabowo ke depan kalau dari PKS sendiri? Singkat saja. Ya, dan aspek kepemimpinan saya kira memang bukan hanya soal mengenal tentang tugas poksi, tapi juga integritas ini penting. Ya, lagi-lagi terus mengingatkan, melakukan pembinaan. Ya, bila perlu dibuatlah misalnya kajian rutin ya, bulanan buat para menterinya untuk selalu mengingatkan. Juga kemudian juga semacam membuat mekanisme tentang standar-standar prosedur dalam pelaksanaan pengambilan keputusan. Dan selalu diingatkan bahwa mereka diawasi, itu menjadi penting karena memang di dalam penyelenggaraan pemerintahan kita sudah lihat fakta-faktanya, baru beberapa bulan saja sudah ada wakil menteri yang kena OTT dan reshuffle sudah dilakukan. Jadi saya melihat ini adalah soal bagaimana pembinaan kepemimpinan para pejabat publik yang hari ini bersama Pak Prabowo harus menjadi perhatian. Oke, kira kita harapkan teguran apapun reshuffle ini ya ujung-ujungnya untuk pada akhirnya keberhasilan program pemerintahan Prabowo Gibran dan juga tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sekali lagi terima kasih analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan juga Ketua DPP PKS Muhammad Iqbal. Terima kasih Bapak-bapak, sehat-sehat selalu. Saudara jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya hari ini setahun memimpin pemerintahan. Presiden yakin dan optimis sejumlah program berjalan dengan baik. Informasinya usai jeda. Tidak semua air itu aqua.